Iya tadi. Kau buat apa bangsat? Hati-hati. Mahal ini soalnya 500 juta. Yang ganteng, kita ditontonin. Bang, kita ditonton ya? Nangis dia, nangis. Terima kasih korupsi. Kami begitu mencintaimu. Kau buat apa? Korupsi adalah bagian dari takdir hidup kami. Tanpa korupsi, hidup kami takkan terang benderang penuh dengan rembulan. Tanpa korupsi, matahari akan menggigit panas tubuh kami. Korupsi adalah badai radikal yang mengubah hidup kami kecoak-kecoak bengek ini menjadi orang nomor 1 di dunia. Orang nomor satu. Gimana goyangnya? Hei, ada apa sayang? Kamu yang bangun. Nih, bangun. 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 Bangsat. Hei, lihat sini, ayo. Kodok. Aku malu. Kamu juga. Mau. Ayo korupsi. Siapa yang mau lagi? Hah? Siapa yang mau kena ini? Kalau nggak mau, ayo korupsi, ayo. Aduh, capek juga ya. Tapi enak ya korupsi. Sampai keringatan. Lihat. Kami berhasil merebut jabatan, kehormatan, harga diri, dan yang paling penting yang sudah menunggu dalam buku sejarah. Kami sudah tidak sabar lagi menulis nama kami dengan tinta emas. Hei, kau dengar? Tinta emas. Bodoh. Lanjut. Kami akan abadi bersama para pemenang hadiah Nobel dan tonggak-tonggak sejarah. Seperti siapa? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Seperti siapa?
Gimana? Sejarahnya nggak belajar? Nggak belajar soalnya. Sejarah di tangan kita. Iya, di tangan kita kan yang ubah. Atur. Seperti Ludwig ke-14 dan Maria Antoinette yang dipancung dalam Revolusi Prancis. Kalian sudah tahu? Itu dia jawabannya. Kami akan mewariskan buku putih guna menuntun generasi muda memenangkan masa depan yang cerah. Dan dengar, ayo sini. Dan buku itu akan dipajang sebagai bestseller di hampir di semua toko di seluruh Nusantara. Di Nusantara? Iya, di seluruh Nusantara loh. Nama kita akan dicatat dengan Tinta Emas. Hei! Tenang. Sayang. Kalian lihat, dia masih menangis. Hei! Tangis Bombay itu memang perlu. Karena hanya dengan menangis, kita bisa mengerti apa arti tertawa. Lihat, para penegak keadilan. Oh, penegak keadilan. Mereka semua bingung, pusing. Pikiran mereka kacau oleh khayalan-khayalan mereka sendiri. Mereka megap-megap, mengapung-apung, bingung. Antara prasangka dan realita yang terjadi. Lihat, mereka semua yang ada di sini, orang-orang ini hanya bersenjatakan slogan-slogan ompong. Pong. Kali lagi, slogan-slogan Ompong. Ini dia. Kalian lihat. Ini dia biang korupsi. Para koruptor tinggi. Putih. Minta masyarakat. Kalian cepat sering orang ini ke depan. Biar mereka bisa mengerti. Kayak apa? Tolong. Tolong cepat. Tolong. Come on. Ayo sini dulu. Ayo. SMA baru lulus. Sana. Lihat. Anak SMA baru lulus. SMA. Mau nangkep kami. Mau dibodohin dengan Kita. Jangan terburu-buru. Itu tanpa bukti itu fitnah. Ayo, apa yang harus kita buat? Cari bukti. Oke. Ayo. Pintar atau bodoh? Pintar atau bodoh? Hei, itu pintar atau bodoh? Bodoh. Yang mereka tahu hanya menghujat. Satu lagi. Mereka hanya tahu onane. Onane. Apa? Onane. Mereka hanya penyanyi seriosa yang membuka mulut lebar-lebar. Tapi Kalau mereka semua kembali tangkapin, ada masalah apa lagi? telinga mereka butet. Berarti mereka ada bodoh amat. Ada masalah apa? Apa bisa kita? Mereka tak sadar. Mana aja ada di sana. Kalian yang di sana. Orang lagi utas dari tonton. Mereka
mereka bersemedi. Lupa diri. Tak tahu mana yang harus diperbaiki lebih dahulu. Sehingga mereka semua sudah lari. Kita tak perlu susah payah memenangkan perang karena mereka sudah bunuh diri. Anjing, diam! Siapa bilang aku sudah lari? Aku di sini untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Keadilan dan kebenaran ramai dibicarakan untuk ditegakkan. Tetapi semua itu hanya berakhir sebagai euforia gila-gilaan. Ujung-ujungnya semua orang mabuk dan menyangka sudah mencapai tujuan. Bahkan waktu menusin pun mereka tak yakin dan percaya bahwa mereka telah mengubah sejarah. Lalu minta persen atas seluruh daripada. Kursi diperebutkan karena jabatan berarti kekuasaan. Kekuasaan jaminan kemapanan. Dan kemapanan jelas adalah kunci kemakmuran untuk keturunan. 7 turunan. Hai Gojek! Memang brengsek para koruptor yang menimbun kekayaan hingga 7 turunan. Korupsi itu idealnya memang harus diberantas. Tetapi puji syukur kepada Tuhan terus kalian alam. Karena di atas semua itulah korupsi ternyata memberiku tahta. Sehingga jalanku sekarang menjadi licin. Tak perlu aku mencurahkan banyak keringat, kerja susah Kalian payah. dengar itu? Korupsi memberinya tahta. Aku cukup menaburkan bayang-bayang uang saja. Semua tembok pertahanan kontan bayang maksudnya. Kau tahu, semua departemen, termasuk departemen agama, sudah menjadi sarang korupsi. Kau pun mulai korupsi juga. Bahkan lembaga-lembaga terhormat sampai kepada KPU kita jadikan sekutu. Para pemimpin dari tingkat foto sampai orang nomor 1 sudah dibina agar percaya bahwa korupsi sayangku engkau bukan untuk manusia. Untuk mampu korupsi memang tidak memerlukan bakat, tetapi sebuah keterampilan, kejelian, kecerdasan, dan juga dignity seperti kita ini. Kalian tahu? Kami bu. Ya, seperti kami ini. Korupsi itu bukan untuk orang-orang bodoh seperti mereka. Mereka juga. Yang ditindak Mereka seperti juga. kalian. Mereka juga. Yang di belakang tuh, yang di belakang. Korupsi itu tidak bisa. Korupsi itu hanya untuk orang-orang berkelas Kayak seperti kami kita. kelas. Korupsi itu tidak bisa ditangkap, tidak bisa disentuh, apalagi dimusnahkan dengan basoka. Karena korupsi sudah ada di dalam lubuk hati dan pikiran dari setiap orang, seperti sebuah ideologi dan keyakinan. Korupsi adalah sebuah ilmu khusus, dan dengan satu kata, korupsi adalah sebuah kreasi. Keren apa? Kreasi. Tepuk tangan dulu semuanya. Korupsi. 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 Ini bukti kalau mereka sudah terdoktrin. Bagus itu. Kalian mau uang? Mau Mau uang? uang? Mau? Ya, gak mau mereka. Biarkan saja. Biarpun 1000 peraturan dikeluarkan, biar sejuta lembaga pemangkas diciptakan, biar pasukan dari segala penjuru diancamkan,
kita ini tidak akan gentar. Biar ratusan, ribuan, bahkan jutaan di antara kita diseret ke pengadilan, dijatuhi sanksi keji, hingga dieksekusi tembak mati. Kita tidak akan menyerah, apalagi kalah. Karena tanpa transformasi pendidikan dan budaya yang dimulai dengan genjotan pendidikan humaniora dari tingkat TK, wait. Ulang lagi. Aku S3, S4, S5 pun jadi. Adi Jaya patah tumbuh hilang, tambah sulit diganyang. Habis gelap, kita tambah mantap. Betul. Baru sadar. Dia baru sadar kalau korupsi itu baik. Biarkan mereka ini berteriak histeris bahwa korupsi bukan budaya, tetapi perilaku sesat oknum. Biarkan mereka. Teman-teman, penampilan tidak jelas yang teman-teman kalian saksikan tadi merupakan cuplikan sekaligus modifikasi dari drama berjudul Jangan Menangis Indonesia karya Putu Wijaya. Kami mengambil bagian 4 dan 5. Ketika merefleksikan apa yang salah dengan negeri ini, kenapa kita selalu gagal memperjuangkan keadilan. Kami, Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, khususnya Teater Rakyat Driarkara, melihat bahwa akarnya adalah korupsi. Korupsi bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tujuan, etika, moralitas. Dan ketika semuanya telah dikuasai korupsi, segala-galanya tidak akan berfungsi dengan baik. Aparat jadi keparat, sipil kelakuannya kayak upil, mengganggu. Dan yang dikorbankan apa? Tentu saja keadilan. Kita semua berpotensi menjadi koruptor. Tidak hanya pejabat yang berpotensi menjadi koruptor, mahasiswa, pedagang, bahkan orang yang tidak melakukan apapun berbakat menjadi koruptor. Maka dari itu teman-teman semua, jika teman-teman semua benar-benar memperjuangkan apa yang disebut keadilan, jagalah hati teman-teman semua dari kehendak untuk berkorupsi. Sekian dari kami, terima kasih.